Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resnaning Puji Astuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Wonogiri dari SD Negeri 1 Parangharjo. Di sini saya akan menyampaikan tugas 2.1.A.8 Modul 2.1 Koneksi antar materi, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Atau bisa juga dikatakan, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil siswa dengan harapan terwujudnya suatu pembelajaran yang efektif. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan memetakan murid terlebih dahulu, kemudian merencanakan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan di kelas nantinya. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid itu mencakup lingkungan, kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan budaya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu adalah berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid, dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan alur jalannya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematik dan variatif sesuai dengan kebutuhan murid.
Strategi pembelajaran diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran tentang sejauh mana pemahaman murid terhadap suatu pembelajaran yang berupa produk. Setelah saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul tersebut, saya merasa pemikiran saya telah berubah sebagai akibat dari pembelajaran. Saya sekarang menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Murid menjadi pembelajar yang sesuai minat dan bakat. Keberagaman pada kemampuan murid. Murid berfokus pada tujuan pembelajaran. Evaluasi pada diagnosa kognitif dan non-kognitif. Murid dapat mendapatkan perhatian dari guru yang berpusat pada anak. Sehingga jika pembelajaran ini diterapkan, maka semua kebutuhan anak dapat terpenuhi. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan pemikiran tersebut sangat mempengaruhi pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mulanya, saya berpendapat implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu ribet dan menyita banyak waktu. Tetapi, setelah saya memahami materi ini, ternyata inilah pembelajaran yang sangat cocok untuk memahami kebutuhan murid, sehingga tujuan pembelajaran terpenuhi. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Meskipun banyak sekali tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam sekolah, namun tentu saja saya tetap bersifat optimis, karena seorang guru harus tetap dapat bersikap positif apapun yang terjadi demi kebaikan murid. Untuk itu, saya terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita. Selain itu, saya juga harus selalu terus berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan pihak terkait agar pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, apa keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya? Modul 2.1 dengan modul 1.1. Keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran diferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 2.1 dengan modul 1.3. Keterkaitannya adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang terakhir, modul 2.1 dengan modul 1.4. Keterkaitannya adalah saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada kesepakatan kelas dahulu antara guru dan murid,
agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.